Welcome to podcast Bincang Ruang, a podcast where we will dig deep into the topic of architecture and see how its width affects human-to-human interaction. Its length embodies the most complex philosophical problems, and its height affects human spirituality. Sit back and listen to how the space around you is built with multidimensional paradigm. Halo, kembali lagi bersama gua Marco Martinez di podcast Bincang Ruang. Sebenarnya hari ini atau minggu ini gua ada janji untuk bisa mungkin berbincang bersama seorang tamu, dan gua rencananya sih akan ngobrolin tentang rumah susun gitu. Tapi mungkin karena satu dan lain hal akhirnya mungkin tertunda, sehingga ya akhirnya jadi ada jadwal kosong gitu. Dan kebetulan juga gue baru beli mic baru. Harapan gue sih supaya kualitas suara rekaman di podcast ini bisa menjadi lebih baik. Jadi ya mungkin karena tamunya juga tertunda dan entah mau kapan akhirnya berbincang bersama dia tentang rusun. Dan ya berhubung juga mic baru, jadi ya sudahlah, gue putuskan aja gue membuat podcast. Seperti biasa gue akan ngobrol sendiri di sini dengan kalian yang mendengarkan. Karena gue akan membicarakan tentang rumah susun, dan akhirnya banyak riset juga tentang rumah susun, atau mungkin secara umum tentang hunian atau rumah tinggal di Indonesia, atau lebih tepatnya di Jakarta gitu. Dan gue sampailah pada sebuah apa ya istilahnya, sebuah uh, uh, sebuah tren tentang generasi milenial gitu. Jadi dikatakan bahwa generasi milenial itu semakin sedikit yang memiliki rumah tinggal sendiri gitu dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Ya jadi jumlah generasi milenial yang sudah memiliki properti itu jauh lebih sedikit daripada generasi terdahulunya ketika dibandingkan mungkin di umur yang sama gitu. Mungkin generasi sebelumnya ketika di umur 30 sudah pada punya rumah, tapi generasi milenial di umur 30 masih nyewa atau ngontrak atau ngekos. Dan sampailah pada stigma yang mengatakan bahwa hal tersebut terjadi karena generasi milenial itu tidak pandai mengatur duit, tidak pandai mengatur finansial. Terus mungkin generasi yang maunya instan. Jadi karena katanya milenial itu tidak pandai mengatur uang, terlalu boros membeli kopi Starbucks atau membeli kopi kekinian, kopi kenangan mantan dan lain-lain setiap hari yang harganya 20.000, 25.000, 30.000, 40.000 setiap hari. Jadi sepertinya nih generasi milenial ini tidak boros sekali dan konsumtif sekali, tidak pandai mengatur duit, tidak pandai menabung, dan mungkin mindsetnya maunya yang instan-instan, tidak mau yang susah, yang menabung lama untuk membeli rumah. Dan makanya akhirnya generasi milenial akhirnya sedikit yang memiliki rumah. Gue nggak tahu pendengar gue ini generasi apa, tapi
Gimana sih menurut kalian dengan pandangan seperti itu? Ya jadi uh, gimana pandangan kalian tentang hal tersebut? uh, Mungkin hanya 10% benar ya. Gua bakal dicaci maki nggak kalau gue bilang itu 10% benar. Ya gue nggak tahu sih. Mungkin dalam setiap stigma itu pasti ada alasannya, ada sebab akibat gitu. Jadi ya mungkin ada kebenarannya juga di sana walaupun tidak benar-benar banget gitu. Padahal menurut gua 10% benar dan 90%-nya itu tidak benar, dan gua akan menjelaskan yang 90%-nya kenapa tidak benar. Ini semua yang milenial lu harus ini ya. Ya lu inilah gue belain lah, dan ya lu follow gua lah, subscribe gitu, dan share lah podcast ini ke teman-teman milenial lu yang lain. Lu nggak kasihan apa sama gue? Ya gitulah. Jadi menurut gue nggak sepenuhnya salah milenial, karena kenaikan harga rumah dan harga tanah itu setiap tahunnya akan semakin meningkat. Dan lu takar-takar aja sendiri. Sejak tahun berapa sih meningkatnya tidak terkendali? Ya mungkin kita anggap aja tahun 2000. Tahun 2000. Gue nggak tahu sih. Mungkin kita ambil contoh deh. Mungkin tahun 2000 itu daerah mana sih yang berkembang, atau ya mungkin mulai dari situ akhirnya ada kenaikan harga di daerah tersebut karena daerah tersebut mulai dikembangkan gitu. Dan karena mulai dikembangkan daerah tersebut, akhirnya kan harganya semakin naik setiap tahun karena mulai dikembangkan. Kita ambil contoh aja mungkin di Jakarta Selatan gitu, di Bintaro ya. Di situ mulai berkembang, mulai dibangun banyak, dan harganya mulai meningkat dari tahun 2000 di tiap tahunnya. 2000, 2001, 2002, 2003. Dan kira-kira itu udah naik harganya setiap tahun, dan kira-kira generasi milenial ini mulai bekerja tuh dari tahun berapa? Ya lo anggap aja mungkin generasi milenial tuh lahirnya tahun, ya kita ambil contohnya tahun 90 lah. Dia lahir tahun 90 dan mungkin mulai bekerja di tahun 2012 karena baru lulus kuliah tahun 2012. Dan ya lu bayangin aja, berarti di Bintaro itu, ini kita ambil contoh doang ya. Jadi di Bintaro itu udah mengalami kenaikan harga selama 12 tahun. Dan akhirnya si generasi milenial itu baru bekerja tahun 2012 tersebut, setelah 12 tahun harga tanahnya naik di Bintaro. Dan ya lu bayangin aja, lu proyeksiin aja berapa kenaikan harganya. Mungkin kenaikan harga tanah itu karena di Jakarta dan tempatnya berkembang dan ibu kota, ya kita anggap aja 20%, 30% lah. Setiap tahunnya selama 12 tahun. Jadi kalau misalnya harga awalnya 300 juta, setelah 12 tahun berapa itu? Kayak dalam setahun aja mungkin itu meningkat sebanyak, biar nggak salah gue hitung aja ya pakai kalkulator, 300 juta. Jadi kenaikan dalam tahun pertama itu 90 juta, sorry. Karena itu 30%-nya dari 300 juta. Jadi di tahun kedua harganya 390 juta. Lu bayangin aja. 390 juta. Jadi setelah udah 390 juta, next year naik 30% lagi misalnya, itu naik 117 juta. Dan akhirnya harganya menjadi 507 juta. Itu hanya kita anggap 2 tahun doang. Dan lu bayangin aja selama 12 tahun. Ya lu anggap aja mungkin gak setiap tahun 30% ya. Mungkin ada hanya 10%, hanya 20%. Tapi ya ambil rata-rata ya mungkin ya 20% lah. Dan lu bayangin aja mungkin harganya sekarang udah 1M lebih gitu. Di tahun 2012.
Dan generasi milenial baru bekerja di tahun 2012. Itu pun kalau dia lahirnya tahun 90. Dan bekerja, dan menurut lu dari awal banget bekerja sebagai fresh graduate, lu mesti nabung atau lu mesti bekerja berapa lama sampai akhirnya lu punya cukup dana cash untuk DP rumah? Lu perlu menabung atau bekerja berapa lama? Ya anggaplah 5 tahun lalu bekerja karena gaji lu lumayan dan setiap tahun naik gitu. Ya walaupun nggak setiap tahun naik juga ya. Ya mungkin kadang-kadang ada tahun yang tidak naik, atau mungkin ya nggak tahu, tiba-tiba ada COVID dan lain-lain, dan ya begitulah. 5 tahun. Jadi bertambah lagi 5 tahun. Eh, jadi ketika lu kepikiran mulai beli rumah setelah 5 tahun bekerja, itu sudah 18 tahun mengalami kenaikan harga di Bintaro itu. Dan lu bayangin aja harganya sekarang udah berapa, dan itu lu cuman baru ngumpulin DP. Dan akhirnya apakah DP lu cukup untuk beli rumah di Bintaro gitu? Ya nggak tahu sih. Ya mungkin tergantung gaji lu berapa ya. Kalau fresh graduate ya anggap di beberapa bidang kreatif atau di beberapa bidang profesi, mungkin gaji fresh graduate-nya mungkin gak jauh beda dari UMR. Dan itu ya cukup menyedihkan ya mungkin kalau lu cukup beruntung dan termasuk di bagian berapa persen populasi fresh graduate yang pekerjaan pertamanya bisa dapat 8 juta gitu. Karena lu lulusan dari universitas negeri yang terkenal. Ya mungkin lu bisa dapat 8 juta ketika lu masih di pekerjaan pertama lu. Itu pun juga lu mesti tetap aja kan. Kalau lu memang mengandalkan uang sendiri, tentu lu dari pertama bekerja lu butuh waktu beberapa tahun dulu untuk lu bisa menabung sampai lu punya cukup uang untuk bisa membayar DP sebuah rumah. Dan ya ketika lu mau beli rumahnya di Bintaro sudah mengalami kenaikan harga selama berapa belas tahun. Dan akhirnya lu mengurungkan niat lu untuk membeli rumah di Bintaro, dan lu akhirnya mulai mulai ya sudahlah, mengalahkan ego, dan lu akhirnya mencari jauh-jauh ke kota lain. Kota Tangerang, Tangerang Selatan, atau Bogor, Sawangan, Depok, Cinere, atau Bekasi. Dan akhirnya mulai ke pinggir-pinggir, dan ternyata lu kaget, ternyata di pinggir-pinggir harganya juga udah mulai 1 M itu di Tangerang Selatan gitu. Di Sawangan, di Bogor udah 1 M. Dan lu akhirnya mulai ke pinggir-pinggir lagi, jadi sudah ke Tangerang lu ke pinggir-pinggir lagi. Dan ketika lu di Tangerang aja lu udah mikirin, ini kantor gua di ya lu anggaplah di mungkin karena apa, lu anggap aja di Kemang gitu, di sekitaran Kemang lah, Kemang ke arah Tendean, mungkin ya, mungkin kantor di situ. Dan lu mencari rumah di Tangerang, dan lu mulai mikir-mikir juga, lu DP berapa kira-kira, mungkin harga rumahnya 800 juta, lu DP mungkin harus 300 juta. Lu dengan gaji lu 8 juta, lu kumpulin 300 juta berapa lama? Anggap aja dalam sebulan lu bisa nabung 4 juta. 4 juta gitu. Jadi 300 juta itu lu dapatkan dalam waktu berapa? 6 tahun. Aduh, 6 tahun. Ya lu anggap aja lah lu ada kenaikan gaji lu dan lain-lain di tiap tahunnya selama 6 tahun itu ya. Jadi ya lu cuman cukup waktu 5 tahun lah mengumpulkannya itu. Ah. Nah, ini benar gak perhitungan gue? Gue nggak tahu nih. Mungkin bisa di cross check ya. Dan yaitu lu udah nabung 5 tahun, 6 tahun, dan lu cuma dapet rumah di pinggir-pinggir Tangerang, dan
300 juta lu berarti KPR-nya itu sekitar tadi kalau harganya 800 juta, KPR-nya sekitar 500 juta. Dan 500 juta KPR-nya mungkin lu 10 tahun atau 15 tahun. Itu per bulannya mungkin ya gue nggak tahu sih perhitungannya. Mungkin kalau lu sales properti lu mungkin lebih tahu. Tapi kita for the sake of this podcast gitu, kita anggap aja lah mungkin 2 juta, 3 juta per bulannya selama 10 tahun atau 15 tahun. Jadi tabungan lu itu 300 juta, itu langsung blus habis. Lu nol tabungan lu. Dan gaji lu tadi yang 8 juta itu per bulannya dipotong 3 juta. Jadi lu hanya bisa hidup 5 juta. Terus generasi-generasi lu makanya jangan boros, lu jangan beli kopi gitu, jangan pergi ke mall, jangan makan di mall gitu. Gue nggak tahu ya kenapa ya kayak gitu. Padahal gue kenal banyak temen gue atau mungkin sekitaran circle gue yang dia memikirkan gitu tentang keuangan dan tentang lebih melek tentang financial planning gitu. Dan dia banyak juga mengambil produk-produk investasi berupa deposito, reksadana, saham. Bahkan ada yang di apa itu istilahnya? Bank-bank kecil yang menawarkan deposito dengan bunga-bunga besar gitu. BPR ya, bank apa rakyat gitu. Itu bank-bank, kalau nggak salah bank itu ada 4 kelas gitu, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Ya ini pokoknya gue lupa urutannya itu kelas 1 yang paling tinggi apa kelas 4 yang paling tinggi ya. Ya anggap aja kelas 4 itu yang paling rendah. Nah ini bank-bank kelas 4 lah gitu, yang kemungkinan untuk kolapsnya lebih tinggi gitu. Jadi kalau bank-bank kelas 1 sampai kolaps itu berarti wow, ini Indonesia dalam keadaan yang sudah mulai mengkhawatirkan gitu. Jadi nih anggap aja nih bank-bank kelas 4 yang bank-bank kecil, tidak punya nama, dan dia untuk menarik nasabah tentu harus dengan bunga-bunga yang besar gitu. Dan ada teman gue yang sampai investasi di sana, dan ada juga yang di saham, di deposito, dan gaya hidupnya ya mungkin karena apa ya, butuh koneksi juga, networking dan lain-lain ya sesekali lah pergi ke mall atau mungkin ke event-event. Tapi mereka melek secara financial planning, dan mereka punya planning secara finansial, dan nggak boros-boros seperti yang dituduhkan oleh generasi atas gitu. Ya gue tahu sih ini generasi atas tuh pasti ini mereka orang-orang yang memiliki rumah, memiliki properti sampai 5, dan mereka mau menjualnya, tapi kok susah sekali ya ini generasi milenial boros-boros jadi tidak bisa beli rumah. Ya mungkin itu orang-orang yang seperti itu yang akhirnya menyalahkan generasi milenial gitu. Gue sempat ngobrol juga sama teman gue, dan dia bilang kayak kasihan banget ya generasi milenial itu menjadi korban sekaligus menjadi pelaku. Karena pelaku sesungguhnya tidak mau dituduhnya salah gitu. Jadi balik lagi ya kayak yang tadi. Udah sampai mana sih gue tadi ya, tentang banyak generasi milenial yang sudah melek tentang planning finansial. Bahkan bagi orang yang sudah melek financial planningnya, itu untuk lu menghabiskan seluruh kekayaan lu untuk satu bentuk produk investasi, kayak yang tadi lu tabung selama 6 tahun, lu telah mengumpulkan 300 juta, dan itulah seluruh isi tabungan 300 juta lu. Seluruh isi tabungan lu ada 300 juta. Dan itu langsung boom ke dalam satu produk investasi. Ya dimana yang saat ini kan orang-orang atau sales atau apa, ya belilah rumah karena ini adalah investasi bla 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 bla. Jadi oh ya ini untuk investasi ya udah 300 juta, boom, gua akan taruh di investasi berupa tanah atau berupa rumah. Bahkan bagi orang yang melek tentang planning finansial, itu adalah sebuah tindakan yang sangat beresiko. Kenapa? Karena dalam lu investasi, sebaiknya lu membagi uang lu tuh ke dalam beberapa kantong telur gitu. Jadi ketika satu telur tiba-tiba ada apa yang tiba-tiba ada COVID dan kantong investasi lu yang satu itu jatuh dan pecah gitu, lu masih punya kantong-kantong telur yang lain gitu.
Jadi masih ada sesuatu yang terselamatkan lah, ada semacam istilahnya untuk menutupi resiko lah gitu. Dan ketika lu boom 300 juta semua di dalam satu produk investasi, itu lu seperti menggantungkan masa depan lu selama 15 tahun, 20 tahun ke depan ke dalam satu kantong investasi tersebut. Dan itu sangat beresiko. Ya anggaplah, ya kan ini tiap tahun naik lah harga tanah dan lain-lain. Ya, tapi kan lu ngambilnya secara KPR dan itu ada bunga banknya per tahun, dan lu ada biaya operasional, atau karena rumah itu bukan investasi yang tiba-tiba didiemin aja terus naik harganya. Enggak juga. Rumah itu kan juga lu harus memaintain rumah tersebut, dan rumah tersebut menjadi liability, bukan hanya sebagai investment gitu, tapi itu juga sebagai liability gitu. Dan di mana liability itu memerlukan biaya-biaya operasional. Dan jadi lu bayangin, lu udah bayar bunga bank, lu bayar operasional rumah tersebut, ada yang bocor, lu perbaikin, ya dalam 10 tahun 15 tahun lu yakin banget gak ada yang bocor atau gak ada dinding yang retak-retak gitu. Dan itu harus lu perbaikin, dan itu mengeluarkan uang juga. Belum lagi KPR-nya yang tadi 3 juta. Gaji lu 8 juta dipotong 3 juta, tinggal 5 juta. Jadi gerak-gerik finansial lu mulai terbatas nih. 3 juta tiap bulan selama 15 tahun mulai terpotong, dan jatah lu untuk investasi di yang lain itu harus lu kurangin. Investasi lu di reksadana harus lu kurangin, investasi lu di deposito harus lu kurangin. Asuransi lu yang penting, itu hal yang penting juga. Asuransi lu harus lu potong juga, atau aduh kesulitan uang, ya udah asuransi tutup aja, bla bla bla, dan lain-lain lah. Jadi itu apa ya? Ya milenial tidak bisa nabung dan lah. Itu aduh. Itu generasi boomer sih, generasi boomer yang hidupnya enak dan memiliki 10 rumah dan mau menjual rumahnya. Itu sih orang-orang itu sih yang bakal ngomong kayak gitu. Itu pertama. Dan kedua adalah pasti orang-orang yang punya kepentingan dalam menjual properti. Ya itulah orang-orang itulah yang ngomong gitu. Tanpa memikirkan dari sudut pandang generasi milenialnya gitu. Jadi milenial ya kayak teman gue bilang tadi, generasi milenial tuh seakan-akan dituduh menjadi pelaku. Kenapa tidak bisa membeli rumah? Padahal dia korban juga gitu. Maksudnya korban karena korban dari kenaikan harga tanah yang tidak terkendali gitu. Korban adalah generasi milenial. Lu bayangin lah generasi boomer. Lu tahu gak sih generasi boomer itu apa? Jadi dulu setelah perang itu muncullah generasi baby boomer. Jadi baby boomer itu karena setelah perang, wah, perang telah selesai, kita damai, dan mulai party gitu. Dan party ya tentu karena sudah damai dan terlena, akhirnya menikah cepat dan punya anak cepat. Kita menikmati masa hidup kita yang enak setelah masa-masa sengsara setelah perang. Akhirnya di situ terjadilah ledakan populasi, dan itulah yang disebut baby boomer. Bayinya ngeboom gitu. Boom, mulai banyak bayi gitu. Dan bayi-bayi itulah setelah besar, itulah bayi-bayi yang disebut boomer. Jadi boomer itu istilahnya dulu karena para perjuangan dulu melawan ya lu bayangin lah, melawan apa, ancaman dari fasisme itu Nazi atau Jepang, cahaya Asia, dan perang, dan banyak yang mati, meninggal, gugur di medan perang, bahkan juga civilian juga banyak yang meninggal juga. Dan pasti populasi menurun, dan tiba-tiba boom gitu, generasi boomer muncul di sebuah dunia yang populasinya sangat sedikit. Lu bisa bayangin gak? Jadi tanah masih luas karena populasinya juga sedikit, karena habis di perang semua. Jadi tanah masih luas,
dan boomer punya keleluasaan untuk bergerak dan peluang-peluang banyak. Dan itulah boomer gitu yang sampai sekarang sampai sekarang mereka masih menikmatinya gitu. Dan mereka punya segala privilege-nya itu, dan ya mereka membangun empire mereka gitu dengan keadaan yang seperti itu, membangun sampai punya kekayaan yang banyak. Dan itulah boomer gitu yang nyalahin millennials karena tidak bisa beli rumah, disalahin. Wah, millennials ini beli kopi terus atau apa? Aduh, ini gue mungkin bakal dicaci maki sama boomer nih. Ya kalau gue dicaci maki sama boomer, lu pada inilah ya, follow gue dan subscribe gue gitu. Dan lu mulai lu dukung gue lah sama millennials ya. Oke. Terus dan riset gue itu hanya intermezzo latar belakang lah ya. Riset gue sampai kepada apa sih yang menyebabkan kondisi kita seperti ini gitu. Jadi kan gue sudut pandang millennials nih, gue pengen defensif gitu, gue pengen membela diri. Enggak, gue nggak sering beli kopi gitu. Gue hemat, gue punya rencana finansial. Lu jangan salahin gue. Nah terus akhirnya mulai kepikir dong sebagai millennials. Jadi gue mesti nyalahin apa ya? Dan lu akhirnya mulai cari-cari kan, apa ya kira-kira yang menyebabkan masalah ini. Dan akhirnya gue mulai banyak riset juga gitu tentang penyediaan rumah gitu bagi masyarakat. Dan gue sampailah ke contoh di negara tetangga. Lu bisa tebak gak negara mana? Sorry. Itu negara Singapura. Tetangga kita yang dekat. Jadi dulu tuh Singapura itu bagian dari Malaysia. Dimana Malaysia itu bekas jajahan Inggris ya. Dan Singapura itu adalah, ini ketika dulu Singapura masih wilayah Malaysia, Singapura itu terkenal sebagai wilayah yang kumuh gitu. Wilayah yang ya lu bayangin kumuh lah. Kondisi kehidupannya tidak layak, kondisi rumah tinggalnya tidak layak, dan limbah-limbah rumah itu mereka mesti gotong-gotong sendiri, buang keluar. Mungkin lu bisa bayangin seperti di kampung kota Jakarta gitu, kalau lu masuk gang-gang yang di pinggir kali, di pinggir bantaran kali, ya mungkin seperti itulah kumuhnya. Dan mereka rumah-rumahnya juga berupa shop house atau ruko-ruko yang padat-padat, berdempet dan memanjang ke dalam gitu. Lu bisa bayangin lah kira-kira Singapura dulunya seperti itu. Dan sampai akhirnya Singapura itu bukan merdeka, tapi Singapura itu ditendang oleh Malaysia. Udah lu keluar dari wilayah gua gitu. Itu fun fact sedikit ya. Jadi Singapura ditendang sama Malaysia. Udah lu keluar aja dari negara gua. Oh yaudah, akhirnya Singapura bikin negara sendiri menjadi Singapura. Dan mereka mengatasi masalah tentang rumah mereka, tentang penyediaan rumah itu. Mereka membentuk sebuah semacam kayak bagian dari pemerintah. Mereka membentuk, kalau mungkin sekarang lu ngerti lah ya, pemerintah membentuk gugus tugas COVID gitu. Ya kayak semacam seperti itulah. Gua kurang tahu juga apa bentuknya, tapi anggap for the sake of this podcast supaya bisa berjalan dan supaya tidak tertunda, kita anggap aja itu semacam kementerian gitu ya. Itu bagian dari pemerintahan. Kementerian yang tugasnya adalah menyediakan perumahan bagi masyarakat. Jadi mereka membentuk seperti itu. Dan strategi yang mereka lakukan adalah awal-awal mereka karena kondisi kehidupannya tidak layak, miskin dan lain-lain, mereka melonggarkan peraturan supaya investor
lebih gampang masuk ke negara mereka. Jadi dilonggarkan peraturan, investor banyak masuk, di mana ketika investor banyak masuk, uh, mereka memulai bisnis di negara mereka, dan itu menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak gitu untuk masyarakat mereka, warga negara mereka. Dan ketika lapangan pekerjaan banyak, ya warga negaranya bisa bekerja, akhirnya bisa mulai mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan pendapatan gitu. Dan setelah masyarakatnya punya pendapatan, si Kementerian Penyediaan Rumah ini mereka ngambil persenan dari pendapatan masyarakat tersebut. Jadi diambil berapa persennya, dan itu dikumpulkan oleh si pemerintah, dan uang kumpulan tersebut lah yang akhirnya dipakai untuk membangun hunian-hunian gitu, rumah-rumah pemerintah. Kalau di Indonesia atau di Jakarta mungkin seperti rusun gitu, di mana itu adalah sebenarnya rusun itu adalah apartemen yang dibangun oleh pemerintah, kan, benar kan, seperti itu. Sebutannya mungkin public housing gitu, public gitu, bukan. Kalau private itu kan yang dibangun swasta, jadi ini public housing, yaitu yang dibangun oleh pemerintah. Jadi sampailah seperti itu, dan akhirnya pembangunan rumahnya mulai banyak, sampai akhirnya data yang gue baca di sekarang ini, dari 100% warga Singapura, 80%-nya itu tinggal di public housing gitu, tinggal di rusun pemerintah. Dan lu nggak bisa bayangin rusun tuh kayaknya kalau di Jakarta kumuh gitu untuk menengah ke bawah. Enggak. Rusun di Singapura itu udah cukup bagus gitu, dan inilah ini kompleks sih. Gue satu-satu dulu ya. Enggak, rusun-rusun di Singapura tuh bagus gitu. Jadi lu nggak bisa bayangin seperti yang rusun-rusun seperti di Jakarta. Dan ini ada penyebab, ada sebab akibatnya juga kenapa bisa begitu. Mungkin gue jelasin ya. Di berbagai negara yang menganut idealisme kapitalisme, itu cenderung yang gue lihat memiliki public housing itu yang kumuh. Kenapa? Karena perumahan-perumahan itu disediakan oleh private gitu. Itu di atas 50% pasti disediakan oleh private. Itu developer swasta yang membangun rumah, membangun infrastruktur dan lain-lain. Ya itu kayak di Jakarta lah, seperti itu. Sehingga public housing itu dibangun khusus untuk yang menengah ke bawah gitu. Karena yang lain-lainnya yang belum memiliki rumah ya menengah ke bawah gitu. Karena yang lainnya sudah disediakan oleh yang private yang harganya mulai nggak karuan. Jadi hanya yang menengah ke bawah lah yang tidak memiliki rumah, seperti itu. Dan akhirnya yaudah kita bikin public housing oleh pemerintah, dan itu khusus untuk masyarakat menengah ke bawah. Dan pemerintah kan juga membuat rusunnya kan hanya beberapa, jumlahnya hanya berapa persen dibandingkan dengan rumah-rumah atau townhouse dan apartemen buatan swasta gitu. Jadi hanya berapa persen dari market gitu. Dan akhirnya masyarakat menengah ke bawah dikumpulkan lah di dalam satu titik residensial gitu. Itu malah menciptakan segregasi sosial gitu, menciptakan ketimpangan sosial, di mana yang kaya-kaya nih semuanya di private, di rumah-rumah yang mahal, townhouse dan apartemen yang mewah-mewah, dan yang menengah ke bawah yang kurang dikumpulkan juga di satu titik gitu, di rusun. Dan itulah yang akhirnya menjadi setting dalam film The Raid gitu. The Raid 1, The Raid 2. Lu nonton kan ya The Raid? Yang mereka sekumpulan polisi masuk ke dalam rusun kumuh gitu, yang rusun kumuh itu sudah dikuasai oleh geng-geng dan semacam preman-preman gitulah. Ya itulah, rusun-rusun tuh seperti itu gitu. Karena yang menengah ke bawah
itu dikumpulkan di satu titik, dan ya menengah ke bawah ya dengan adaptasi yang tadinya tinggal di yang apa terus tinggal di rusun dan mengalami kesulitan ekonomi dan lain-lain, akhirnya kan pasti pasti akhirnya berbelok ke arah kriminal gitu, menciptakan kriminal, dan itu dikumpulin di satu tempat, dan itu sangat berpotensi menjadi sarang-sarang tindakan kriminalitas gitu, atau sarang-sarang pembentukan geng atau apa istilahnya ya, kelompok preman dan kelompok ya begitulah, yang kriminal gitulah, yang ada di film The Raid gitu. Nah, dan ini banyak dipelajarin juga di Amerika juga terjadi itu, dan ini menjadi studi di berbagai bidang profesi dalam kuliah. Mungkin di arsitektur mempelajari ini juga sebagai studi kasus, dan mungkin di ekonomi juga gua nggak tahu, mungkin mempelajari juga, dan mungkin di studi sosiologi juga mempelajari ini juga menjadi studi kasus juga. Jadi di Amerika itu ada namanya Pruitt Ego, tulisannya PRUITTIGOE kalau lu mau cari di Google. Jadi lu bisa cari sendiri lah. Jadi Pruitt Ego itu juga masalahnya sama gitu. Di mana itu untuk masyarakat menengah ke bawah dan terkumpul di situ, dan itu dianggap sebagai, mereka mendesainnya tuh bagus gitu, dan itu bangunan itu mendapatkan nominasi penghargaan secara arsitektur, secara desainnya bagus, memiliki konsep memanusiakan manusia dan lain-lain, punya taman dan lain-lain. Terus gua lupa ingat, tapi kalau tidak salah ini mungkin kalau ada pendengar yang lebih tahu, lu bisa koreksi gue di komentar. Kalau tidak salah, mereka menciptakannya kayak lorongnya besar dan ada lift, dan lift itu hanya berhenti di lantai-lantai tertentu. Jadi 11 lantai, mungkin dia berhenti hanya di beberapa lantai. Misalnya lantai 3, terus kemudian lantai 6, lantai 9 gitulah, kayak kelipatan lantai gitulah. Jadi tidak berhenti di semua lantai. Jadi kalau lu tinggal di lantai, misalnya lantai 10, liftnya hanya berhenti di lantai 9, lu ya naik lift hanya lantai 9, dan sisanya lu mesti naik tangga. Dan di lantai 9 di mana lift itu berhenti, itu adalah ruang publik gitu, dengan lorong yang besar dan ada area-area publiknya gitu. Jadi kayak apa ya, memiliki intensi desain untuk menciptakan sebuah komunitas yang sehat gitu. Ya kira-kira seperti itulah. Tapi karena itu untuk dikumpulkan menengah ke bawah dan untuk ya begitu, akhirnya itu menjadi tempat yang kumuh, dan ya dimana menengah ke bawah juga pasti kan nggak sanggup untuk membayar maintenance, dan akhirnya memanfaatkan pemerintah untuk ini doang maintenance, atau memanfaatkan developer atau apa, protes-protes demo. Tapi mereka sendiri tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memaintain gedung mereka sendiri, memaintain properti mereka sendiri. Dan akhirnya ya lu bayangin lah, menengah ke bawah terkumpul semua di situ, dan akhirnya lama-lama jadi kumuh, satu persatu rusak, dindingnya mulai rusak, liftnya rusak, nggak bisa diperbaikin, nggak ada yang bisa perbaikin, dan akhirnya menjadi tempat yang seperti di film The Raid gitu. Ya akhirnya menjadi sarang komunitas gitu, karena ada, yo bro, gue lagi susah ekonomi nih, yo gue juga nih, itu kayaknya si Jackie dari lantai 9 tuh juga sama tuh bro, susah ekonomi juga dia, ibunya sakit lagi. Iya nih, ini sialan nih emang nih, dunia ini sialan nih. Ya udahlah, itu orang-orang kaya tuh pada sialan tuh, kita ini aja lah, kita curi aja motornya gitu. Akhirnya membentuk kelompok 10 orang dan membegal gitu. Itulah mungkin asal mulanya seperti itulah. Ya itu ya, lu ngerti kan ya, bisa itu menjadi sarang kriminal gitu. Dan itulah kenapa seharusnya public housing itu kita balik lagi ya ke Singapura lah. Kita bahas satu-satu dulu ya. Itu tadi selingan lah, kayak
public housing tuh harusnya jangan secluded untuk menengah ke bawah atau masyarakat uh, marginal yang ekonomi rendah. Kita balik lagi ke Singapura ya. Jadi di Singapura itu 80% orangnya tinggal di public housing gitu. Dan lu bayangin sendiri lah secara angka gitu. 80% itu mencangkup ruang lingkup atau jenis-jenis masyarakat atau jenis warga atau kelas-kelas sosial dan kelas ekonomi masyarakat Singapura yang sangat luas karena itu 80% gitu. Jadi dalam setiap masyarakat sebuah kota itu kan pasti ada masyarakat yang marginal, yang kekurangan, ada yang menengah dan ada yang kaya gitu. Dan biasanya yang menengah itu yang paling banyak gitu. Lu anggap aja menengah itu mungkin ini gue nggak tahu angkanya, tapi anggap aja misalnya 70%. 70% itu adalah kaum menengah gitu. Dimana dia tidak kaya dan tidak miskin. Dan yang masyarakat marginal kekurangan itu anggap aja 20% gitu. Dan yang kaya-kaya ini yang 10%. Jadi 70% itu adalah menengah gitu. Dan lu bayangin aja, kalau 80% orang tinggal di public housing, berarti itu adalah public housing di mana itu yang dibangun oleh pemerintah dengan kontrol harga pemerintah sehingga harganya bisa terjangkau dan tidak mengikuti pasar secara organik gitu. Jadi harganya terjangkau. Jadi 80% orang itu mencangkup 20% yang kekurangan ini dan 50% yang menengah gitu. Jadi itu udah mulai berbaur antara marginal yang kekurangan dan yang menengah. Jadi di public housing itu bukan cuman orang-orang marginal menengah ke bawah yang memiliki yang tinggal di public housing, itu menjadi hal yang normal gitu. Hal yang dilakukan banyak orang ya itulah yang menjadi hal yang normal gitu. Jadi itu kalau di Jakarta kan kayaknya lu tinggal di mana bro? Tinggal di rusun gitu. Oh lu itu ya menengah ke bawah ya. Ya itu kalau di Singapura ya lu tinggal di mana? Di public housing gini. Oh ya sama, gue juga di public housing gini. Gimana di tempat lu enak ya gitu. Ya kayak gitulah. Jadi kayak hal yang normal gitu. Jadi public housing tuh atau rusun ya sebutan Indonesianya itu bukan lekat istilahnya ke menengah ke bawah gitu. Itu menjadi hal yang normal. Dan ketika tersebar seperti itu mengurangi potensi-potensi yang tadi gue sebutkan. Mengurangi potensi-potensi terkumpulnya masyarakat marginal kekurangan di dalam satu titik gitu. Jadi yang tinggal di public housing itu ya berbaur antara jadi mereka membuat rusun tuh dikombinasikan gitu. Ada unit rusunnya yang hanya 1 kamar, ada unit rusunnya yang 2 kamar, ada unit rusunnya yang 3 kamar, ada unit rusunnya yang 4 kamar, dan ada yang kondominium gitu, yang paling tingginya gitu. Terus, jadi mereka membuat di satu lantai itu, mereka dikombinasikan. Jadi yang unit 1 bedroom atau 1 kamar tidur itu ditempatkan bersebelahan dengan unit yang 2 bedroom, 2 tempat tidur. Jadi orang yang bisa membeli unit 2 kamar tidur akan menjadi tetangga sama orang yang membeli unit 1 kamar tidur, di mana yang unit 1 kamar tidur tentu kelas ekonominya di bawah orang yang membeli unit 2 kamar tidur dong. Karena yang 1 kamar tidur tentu lebih murah daripada yang 2 kamar tidur. Dan mereka emang didesain secara begitu menjadi tetangga supaya terjadi berbaur lah antar kelas ekonomi yang satu dan yang lainnya. Dan seterusnya seperti itu. Jadi di lantai berikutnya ya unit yang 2 kamar tidur akan nempel dengan unit yang 3 kamar tidur. Dan seterusnya lagi di lantai berikutnya unit yang 3 kamar tidur akan nempel dengan unit yang 4 kamar tidur. Ya lu ngerti kan? Seperti itu. Tapi mereka tidak unit yang 1 kamar tidur tidak diperbolehkan untuk nempel di unit yang kamar 4 tidur atau bahkan di kamar kondominium gitu. Kenapa? Karena perbedaannya terlalu jauh gitu. Dan itu malah dikhawatirkan itu malah akan menyebabkan kecemburuan sosial, kecemburuan ekonomi dan makin membuat
adanya kesenjangan gitu. Jadi yang ditempel-tempelkan adalah yang satu kelas dan satu kelas di satu tingkat setelahnya gitu, atau satu tingkat sebelumnya. Nggak bisa yang tiba-tiba 4 tingkat mereka bersebelahan jadi tetangga. Jadi mereka mendesainnya seperti itu supaya terjadi berbaur ekonomi dan nggak dan yang tinggal di rusun tuh bukan cuman yang menengah ke bawah gitu. Jadi berbaur. Dan mereka mengatur sampai ke etnis gitu. Jadi kalau di sebuah wilayah itu mayoritas adalah Melayu gitu, di rusun tempat itu di situ dibangun rusun kemudian, dan di rusun itu mereka hanya boleh uh, warga yang keturunan Melayu hanya boleh membeli sekitar anggap aja beberapa persennya lah dari rusun itu. Jadi hanya 70% yang diperbolehkan etnis Melayu, 20%-nya etnis yang lain. Ya di Singapura mungkin ada India gitu, ada orang India, ada orang Cina juga, Chinese. Jadi itu untuk dalam sebuah rusun itu dipromosikan untuk berbaur secara kelas ekonomi, kelas sosial, dan dipromosikan untuk berbaur secara etnis gitu. Dimana satu rusun tidak boleh hanya satu etnis. Jadi mereka udah punya jatah-jatahnya sendiri gitu. Oh ini 50% hanya Cina, 30% India, 20% Melayu, misalnya seperti itu. Jadi di dalam satu gedung rusun itu ada banyak etnis gitu. Jadi mereka mendesain itu untuk warganya tuh tidak ada kesenjangan secara sosial, tidak ada kesenjangan secara ekonomi, dan tidak ada kesenjangan secara rasis gitu, secara race. Untuk mempromot unity gitu. Jadi itu yang menarik ya, dan yang berbeda dari negara-negara kapitalis gitu. Kenapa gue sebut kapitalis? Karena kalau lu bayangin yang udah gue jelasin dari awal tentang Singapura, tentang penyediaan rumah di Singapura, this is very socialism gitu. Ini sangat sosialis gitu. Negara kumpulin duit dari rakyat sekian persen untuk membangun rumah, dan pemerintah yang mengelola uangnya, dan pemerintah lah yang akhirnya membagikan kembali uangnya tersebut dalam bentuk properti atau rumah gitu yang terjangkau. Itu kan very socialism gitu, very itu sosialis lah. Dan makanya ini yang gue bilang akhirnya yang gue tidak temukan di negara-negara kapitalis gitu. Karena di negara itu nanti kita bahas nanti lah. Kita bahas Singapura dulu. Dan itu kan milik pemerintah ya, public housing itu atau rusun itu kan milik pemerintah. Tidak bisa dimiliki oleh perorangan. Tapi kenapa disebutnya 80% orang Singapura memiliki rumah public housing? Karena kalau lu tahu ini mungkin semacam HGB ya, bukan SHM, bukan sertifikat hak milik, tapi hak guna bangunan gitu. Jadi kepemilikannya itu tetap milik pemerintah gitu, tapi dia tetap beli propertinya, jadi tetap milik dia, tapi dia hanya memiliki hak guna. Jadi kira-kira seperti itulah. Dan itu izin untuk menempatinya itu 99 tahun. Untuk si warga Singapura ini tinggal di public housing tersebut. Dan 99 tahun itu bagi mereka it's already good enough gitu. Itu udah cukup baik gitu, karena 99 tahun itu udah cukup untuk 3 generasi atau 4 generasi keluarga gue tinggal di situ gitu. Lo ngerti gak? Kayak ya lo anggap aja lo umur 30 lo baru sanggup beli public housing ini gitu. Lo belilah public housing ini, dan lo di saat lo umur 30, umur 31 lo akhirnya punya anak gitu. Dan ketika lo umur 70 tahun, ya lo kan umur paling berapa sih, 70 tahun, 80 tahun. Ketika lo umur 70 tahun dan udah meninggal, anak lo tersebut sudah umur 40 tahun gitu. Dan anak lo yang udah umur 40 tahun itu probably juga udah punya anak juga. Anggap aja anak cucu lo berarti udah umur 15 tahun kan. Ketika lo umur 70, anak lo umur 40, dan cucu lu umur 15 tahun. Dan itu lu baru menempati public housing itu selama 40 tahun. Jadi lu masih punya 54 tahun lagi gitu. Jadi 99 tahun it's already plenty enough gitu. Dan bagi mereka it's already good enough. Dan itu bagi mereka ya itu udah sama aja seperti gue memiliki gitu. Walaupun status gue hanya sebagai hak guna aja gitu.
Walaupun status gue istilahnya seperti menyewa dari pemerintah gitu. Tapi itu udah cukup, bagi mereka itu udah cukup gitu untuk dilabeli istilah memiliki rumah gitu. Lu ngerti ya maksud gue ya? Ya jadi itu bisa sampai 4 generasi gitu. Tadi 40 tahun aja itu sudah 3 generasi, udah sampai cucu ya. Berarti kalau 54 tahun lagi si cucunya itu sudah umur 60 tahun. Ya mungkin bisa 5 generasi di public housing itu. Dan ya 5 generasi ya udahlah. Generasi barunya ya udah lu beli rumah lagi sendiri gitu, public housing sendiri. Dan itu juga mempromot pemerintah untuk memperbaharui public housing mereka gitu. Ya kalau udah umurnya udah lewat ya udah dibongkar dan dibangun yang baru aja gitu. Dan makanya itu adalah peraturan yang menurut gue very very masuk akal sih gitu. Dan menguntungkan bagi masyarakat juga, dan masuk akal juga bagi pemerintah gitu. Pemerintahnya juga tidak kehilangan propertinya kan, karena itu properti pemerintah, itu adalah milik pemerintah gitu. Jadi ya seperti itulah. Dan perumahan di Singapura itu jadi sangat well planned, well think, dan sangat ya lu bisa lihat lah dari yang dulunya Singapura terkenal dengan kekumuhannya dan sekarang bisa menjadi negara yang seperti sekarang yang bisa dibilang paling maju di Asia Tenggara gitu. Dan itu tidak terlepas dari kesejahteraan rakyatnya, karena memiliki rumah tinggal yang layak gitu. Ada satu contoh kasus lagi tuh di Venezuela juga. Tapi gue nggak akan bahas panjang, mungkin lo bisa cari aja di Google tentang housing problem in Venezuela. Itu mereka sama juga disediakan oleh pemerintah, atau sebutannya mungkin city hall gitu. Itu lo cari-cari sendiri lah, tapi konsepnya sama gitu. Jadi ada terbagi menjadi private sector. Private sector itu adalah free market, di mana harganya ya mengikuti market, dan ada yang city hall market gitu, di mana harganya itu diatur secara ketat oleh si city hall ini atau si pemerintahan kota tersebut lah. Jadi ada dua pilihan nih. Ya kalau free market ya emang mahal-mahal gitu, tapi ya kualitasnya bagus, tapi lebih dari 50% itu disediakan oleh si city hall ini, pemerintah ini. Tapi lu cari-cari sendiri lah, gue nggak akan bahas panjang karena ini udah sejam juga. Jadi apa lagi yang perlu dibahas di Singapura ya? Tadi gue udah jelasin tentang sejarahnya, kenapa mereka bisa begitu. Mereka melonggarkan peraturan, investor masuk, dan mereka narik uang dari rakyat untuk membangun gitu ya. Dan itu gue jadi kepikiran gitu. Sampai sekarang kan kita masih ribut tentang Omnibus Law gitu. Dan Omnibus Law itu pada hakikatnya itu untuk melonggarkan peraturan kan sebenarnya. Dan tujuannya untuk investor lebih gampang masuk ke Indonesia, dan lebih banyak bisnis bisa dibuka, bisnis dari luar bisa masuk dan dibuka di sini, dan menciptakan lapangan pekerjaan, dan rakyatnya bisa bekerja dan bisa memiliki pendapatan, memiliki uang, dan lain-lain. Dan beberapa bulan yang lalu juga ada di berita ada wacana-wacana tentang Taperum itu akan diubah menjadi Tapera gitu, tabungan perumahan rakyat, di mana Taperum itu hanya berlaku untuk PNS, dan gua nggak tahu apalagi ya, mungkin yang itulah pemerintahan, mungkin gua nggak tahu, TNI mungkin, Polri. Jadi mereka ditarik dari sekian pendapatan mereka, ditarik berapa persen itu masuk ke pemerintah, dan itu sekian persen itu didedikasikan khusus untuk pembangunan perumahan. Dan ini sekarang bukan hanya PNS atau pekerja-pekerja pemerintah, tapi ini mau diperlebarkan menjadi seluruh rakyat Indonesia akan diberlakukan itu, dan makanya diubah menjadi Tapera, tabungan perumahan rakyat. Jadi gaji lu itu setiap bulannya akan dipotong dan diambil oleh pemerintah untuk membangun perumahan. Dulu waktu gua pertama kali dengar itu, gua salah satu orang yang skeptis gitu, karena ini pemerintah ngapain sih
ngambil-ngambilin duit lagi gitu. Kemarin udah BPJS ditarik, dipotong, pajak dipotong, kemudian dipotong lagi sama Tapera gitu. Ini pemerintah ya bilang aja lah nggak punya duit, makanya mau minjem rakyat dulu. Dulu gue salah satu yang skeptis seperti itu. Tapi setelah gue mempelajari apa yang terjadi di Singapura gitu, gue melihat ada kesamaan gitu, kesamaan skemanya gitu, dimana melonggarkan peraturan supaya investor bisa masuk, pekerjaan bisa jadi banyak, rakyat bisa bekerja semua, dan kemudian ditarik-tarikin uang rakyat untuk membangun perumahan. Lu menemukan gak sih kesamaannya? Itu kan sama persis ya. Jadi gue merasa sepertinya ini pemerintah ini mungkin sudah foresee gitu masalahnya gitu. Kayak harga rumah semakin tidak terkendali dan generasi milenial semakin sedikit yang memiliki rumah, memiliki properti, dan mungkin mereka sudah memiliki data dan proyeksinya selama berapa puluh tahun ke depan. Ini kalau seperti ini terus berlanjut nih, bisa-bisa nanti di tahun sekian, misalnya tahun 2050, 50% rakyat kita yang merupakan generasi milenial ketika umurnya sudah 40 tahun itu akan menjadi gelandangan gitu. Apa? Jadi Bapak Menteri punya saran seperti apa? Pak, saya punya saran, Pak. Jadi mungkin pemerintahan sudah foresee itu dan mereka sudah melihat bahwa ini akan menjadi masalah di masa depannya. Jadi mereka mungkin sudah memiliki strategi-strategi sendiri gitu. Setelah gue mempelajari Singapura ini ya gue mulai berpikir mungkin seperti itu ya pemerintah ya. yang kurang dari pemerintah adalah pemerintah Indonesia itu ini ya animo kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sangat rendah gitu. Dan itu menurut gue yang harus diperbaikin dulu sih sama pemerintah sebelum dia mau kayak gini-gini gitu. Apalagi ngambilin duit rakyat. Ya gue gak tahu lah strategi-strategi yang harus dilakukan ya. Perbaikilah public relation-nya, public relation istana atau public relation menteri atau anggota dewan, diperbaikilah hubungan masyarakatnya dan sering-seringlah diajak diskusi gitu. Ya terserah sih caranya seperti apa, bahkan kalaupun hanya gimmick marketing pun juga menurut gue it's okay gitu. Yang penting masyarakat percaya dulu nih sama pemerintah. Lu di dalamnya mau mengerjakan apa itu ya terserah lah. Ya bukan berarti bisa korup juga ya, tapi ya korup tuh pasti selalu ada sih. Gua nggak senaif itu. Korup tuh pasti selalu ada. Tapi ada juga orang-orang yang mau membangun gitu di dalam pemerintahan tapi yang membuat susah orang-orang baik dalam pemerintahan ini untuk melakukan perubahan adalah tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap pemerintahan, dan si orang-orang baik yang di dalam pemerintahan ini juga melawan sistem yang sudah korup di dalam tersebut juga susah gitu, dan rakyat juga tidak mendukung. Salah dikit sendiri dipelintir itu bisa menjadi rakyat tidak mendukung lagi gitu. Lu ngerti nggak ya? Lu ngerti kan? Jadi apa ya, susah juga gitu. Jadi menurut gue sih harusnya pemerintah ya bangun trust masyarakat dulu lah gitu. Itu sih yang disayangkan gitu. Kita bakal bahas apa lagi ya? Mungkin tadi gue udah sempat mention tentang di Singapura itu skema yang sangat sosialis sekali, di mana 80% perumahan disediakan oleh pemerintah gitu dan hanya 20% yang dari swasta. In other side, yang kapitalis, di Jakarta ini menurut gue sangat kapitalis dalam penyediaan rumah atau penyediaan hunian. Karena yang menyediakan perumahan atau hunian yang layak itu ya developer swasta gitu. Developer swasta yang banyak ngebangun, banyak memajukan wilayah. Di wilayah yang tadinya sawah tiba-tiba sekarang jadi ada Ion dan lain-lain. Ya lu bisa tebak lah itu wilayah mana. Dan
Ya, tadi seperti Bintaro juga berkembang karena developer swasta. Jadi dikendalikan oleh swasta dan itu ya mereka adalah kapital ya, kapitalis gitu kan. Gua nggak bilang jelek, cuman menyebabkan polemik tersendiri gitu, dimana ketika penyediaan rumah lebih banyak disediakan oleh pihak swasta, ya tentu harganya juga tidak terkendali dong. Karena kan mereka mengikuti market dan mereka juga ada kepentingan untuk mencari untung. Dan mereka ya kapitalis gitu. Kapitalis ya tentu keuntungan gitu. Untuk mencari untung, uh, bukan untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk menyediakan rumah bagi rakyat, bukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat untuk memiliki rumah. Bukan itu kepentingan mereka. Kepentingan mereka adalah ya mereka mencari untung gitu. Jadi ini gue bakal dicaci maki nggak ya sama developer? Enggak, gue nggak bilang jelek sih. Cuman ya ada downside-nya gitu. Ya kita kan melihat suatu hal itu dari dua kacamata kan, ada upside dan ada downside gitu. Downside-nya adalah yaitu harga yang tidak terkendali seperti keadaan sekarang, di mana yang disalahin milenialsnya gitu. Bukan keadaan pasarnya yang tidak terkendali yang disalahkan. Dan yang gue rasa sih karena dipegang oleh swasta dan mereka punya kepentingan untuk menjual dan akhirnya yang tadinya rumah tinggal itu fungsinya adalah tempat tinggal gitu. Dan akhirnya bergeser menjadi rumah tinggal itu adalah investasi gitu. Dimana itu adalah rumah tinggal ada investasi. Coba lu renungkan lu renungkan gitu, rumah tinggal ada investasi. Menurut lu marketing atau sales rumah menciptakan slogan seperti itu untuk menjual ke siapa sih? Menjual ke siapa? Slogan seperti itu. Orang yang belum memiliki rumah. Itu untuk jualan ke orang yang memiliki rumah. Gue rasa enggak. Orang yang belum memiliki rumah pasti ketika beli rumah pertama ya tentu untuk ditinggalin dong. Bukan untuk investasi. Ya, investasi adalah sekunder lah. Primernya dia mau settle dulu, mau tinggal dulu. Masalah investasi atau enggak itu nanti kedua lah. Dipikirin setelah dia punya tempat tinggal gitu kan. Jadi slogan rumah adalah investasi itu adalah slogan untuk menjual rumah tersebut ke orang-orang yang sudah memiliki rumah dan sudah kaya gitu. Lu ngerti gak sih? Ini gue buka-buka rahasia nih, gue bisa nggak tahu nih. Jadi ya gitulah. Jadi ya udah, yang punya rumah ya bakal punya rumah 5, punya rumah 4, yang sudah kaya bakal tambah kaya karena harga kenaikan rumah dan lain-lain, harga tanah makin naik. Dan yang belum punya rumah ya mau gimana gitu, harga tanahnya naik terus karena yang beli ada terus ya, dan yang beli itu adalah orang-orang itu aja gitu. Jadi ada satu orang ngebeli 5 rumah gitu, sedangkan 5 orang yang membutuhkan rumah nggak dapet rumah gitu. Lu ngerti nggak? Jadi kayak satu orang punya 5 rumah, sedangkan 5 orang yang lainnya tidak punya rumah gitu. Dan karena satu orang itu membeli 5 rumah ini, ketika mau dibangun 5 rumah lagi, harganya udah naik dong, karena supply and demand kan. Dimana demandnya banyak, sebenarnya nggak banyak juga, tapi demandnya banyak karena satu orang membeli 5 rumah. Jadi seakan-akan demandnya banyak dan harganya jadi naik dong gitu. Lu ngerti nggak? Itu kan hukum dasar ekonomi ya, supply and demand. Supply and demand. Iya benar kan? Supply and demand. Ketika ada demand ya ada supply gitu. Ya jadi lu ngerti kan? Jadi menurut gue itu sangat penting sih untuk pemerintah juga campur tangan gitu. Dan ya walaupun agak sosialis ya gue nggak apa-apa sih. Emang harus kayak gitu sih, karena itu kan kebutuhan dasar masyarakat gitu, sama seperti BPJS gitu. Itu kan hak dasar manusia gitu untuk mendapatkan kesehatan, dan BPJS itu ya sama gitu. Uang rakyat diambil berupa iuran per bulan dan pemerintah mengelola uangnya dan dibalikan kembali ke rakyat berupa layanan kesehatan. Ya sama lah, itu kan sosialis juga, sangat sosialis sekali.
perumahan tuh juga sama, penyediaan rumah itu hak dasar manusia juga, itu harusnya dikelola pemerintah lah gitu. Jangan swasta terus gitu. Jangan kapitalis terus. Kalau kapitalis ya semangat bersaing, dan yang makin kaya ya itulah yang kaya terus gitu. Dan yang kalah bersaing dan tidak punya peluang untuk bersaing ya akan di situ-situ aja terus gitu. Dalam hal rumah ya gitu. Gua nggak bilang kapitalis jelek dan sosialis bagus, atau sosialis jelek dan kapitalis bagus gitu. Gua nggak bilang itu, tapi gua hanya bilang setiap hal memiliki downside dan upside-nya gitu. Jadi lu ngerti lah. Ya gitulah yang mau gue sampaikan gitu. Ya kita melihat dari Singapura gitu. Singapura itu pemerintahannya menyediakan hunian untuk 80% warga mereka. Ya anggaplah Indonesia nggak perlu sampai sebagus itu gitu ya. Indonesia ya anggap 50%-nya lebih dikit lah gitu, 70%-nya dari itulah. Ya anggaplah pemerintah tuh menyediakan hunian untuk 51% warga Indonesia. Menurut gue itu udah good enough. Dimana karena pemerintahan yang udah pegang, harganya terkontrol dan tidak mengikuti market, dan pemerintahan meregulasi siapa yang bisa membeli, seperti tadi di Singapura, siapa yang bisa membeli itu juga diregulasi, lu bisa Google sendiri. Nggak sembarang orang bisa beli rumah lagi. Jadi diregulasi, dan mungkin ya gue nggak tahu lah, itu mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut, karena Jakarta atau Indonesia itu adalah tempat yang beragam etnis juga, mungkin bisa diatur seperti Singapura, diatur dalam satu gedung rusun itu dia punya kuota-kuota persentase, etnis ini, atau bahkan mungkin agama ini, dan disamaratakan, dan itu untuk ya gue nggak tahu sih, ini mungkin perlu studi dulu secara sosiologi gitu. Tapi maksud gue adalah untuk mempromot unity itu, bahwa kita adalah satu warga negara, kita adalah warga negara Indonesia, terlepas itu perbedaan kelas ekonomi, terlepas itu perbedaan kelas sosial, terlepas itu perbedaan ras, terlepas itu perbedaan agama. Tapi kita ini sama-sama warga negara Indonesia loh, dan kita sama-sama berjuang mencari makan di sini sama gitu. Maksud gue itu sih gitu. Ya mungkin bisa seperti Singapura gitu dicontoh. Dan kalau sudah 51% dipegang oleh pemerintah, gak mungkin kan 51% itu adalah kelas menengah marginal, bukan menengah, kelas marginal terbawah gitu. Masa sih 51% warga Indonesia itu adalah warga miskin gitu? Gak mungkin kan? Pasti 51% tuh udah berbaur lah antara yang marginal paling bawah sampai yang menengah gitu. Menengah sampai 50% kan gitu maksudnya. Jadi adegan-adegan film The Raid itu juga jadi hilang gitu. Tidak ada lagi yang masyarakat marginal di bawah itu terkumpul di satu titik, tapi bisa samaratakan lah gitu. Begitu seperti di Singapura gitu. Karena sudah 51% public housingnya gitu. Gue pikir itu bakal solve banyak problem tentang housing sih. Dan itu bakal solve banyak problem tentang permasalahan milenial tidak punya rumah itu yang di slogan-slogankan oleh para generasi boomer gitu. Jadi gitu nih. Ini gue millennials nih. Ini gue kasih pendapat loh. Gue kasih masukan gitu. Lo hargai dikit lah milenial gitu. Kita bukan cuman bisa konsumtif, bukan cuman bisa generasi instan dan lain-lain, tapi kita juga bisa kasih masukan lah. Walaupun kita belum punya uang dan lain-lain, tapi paling nggak kita punya pikiran, dan pikiran kita nggak kalah loh dari elu yang boomer gitu. Istilahnya begitulah. Tadi gue kepikiran satu hal lagi. Ya mungkin ya ada pertimbangan-pertimbangan lain kapan harus memiliki rumah dan kapan harus punya. Tapi itu nanti dibahas di lain waktu lah. Karena beberapa orang saat gue ngobrol sama teman gue, ya karena emang kondisinya rumah makin mahal, dan kaum milenial semakin prefer untuk menyewa gitu. Tidak usah beli rumah, kita sewa saja.
Dan itu seperti yang gue bilang tadi, ada upside dan ada downside ya. Ketika kita nyewa rumah aja, yaitu kita kita tidak mengikatkan diri kita di suatu wilayah gitu. Kita menjadi fleksibel gitu. Dan sekarang kan uh, masa-masa internet, masa-masa informasi cepat begitu tersebar begitu cepat, dan lowongan pekerjaan di satu kota yang lowongan pekerjaan yang baik dan menawarkan hal yang baik bisa keluar dari kota lain, bisa muncul dari kota lain, dan orang yang tinggal di kota tersebut sama kita yang tinggal di kota yang berbeda pulau, itu menerima informasinya secara cepatnya sama gitu. Jadi dia menerima, walaupun dia tinggalnya lebih dekat di tempat kerja itu, dia menerima informasinya sama cepat dengan kita yang tinggal di luar pulau gitu. Jadi persaingan kan lebih cepat dan butuh fleksibilitas lebih tinggi orang untuk bisa moving lebih cepat. Dan ketika kita cuma menyewa, ya itu mempromot untuk bisa bergerak lebih cepat gitu. Ketika ya mungkin lo orang dari mana misalnya, dari Maluku misalnya, dan lo ketika lo punya akses internet, ya lo akan mendapatkan informasi lowongan kerja yang sama atau setara dengan yang diterima oleh orang yang tinggal di Jakarta tersebut gitu. Dan lu dari Maluku, lu belum punya rumah dan lu hanya prefer menyewa, ya tentu lu bisa bergerak lebih cepat ketika ada lowongan kerja di situ. Lu bisa gerak lebih cepat untuk ngambil itu peluang gitu. Makanya ada mulai animo masyarakat milenial ini untuk kita kayaknya nggak usah memiliki rumah dulu deh. Nyewa tuh lebih punya benefit yang lebih banyak buat gua gitu. Itu upside-nya gitu ya. Tapi gue jelasin lagi. Downside-nya adalah ketika itu terjadi, berarti orang menyewa semua. Lu yakin itu harga sewa bakal tetap seperti itu? Ketika demand-nya banyak gitu. Karena animonya menyewa semua. Karena kan menyewa itu juga properti juga. Masih dalam satu market properti lah. Sekarang mungkin membeli rumah yang mahal gitu. Bisa jadi 50 tahun lagi menyewa rumah adalah yang mahal gitu. Ya gua rasa ketika itu adalah apa ya? Menurut gue itu bukan solusi terbaik sih. Itu adalah semacam solusi pelarian menurut gue. Karena harga rumah mahal dan lain-lain. Ya sudahlah, kita lari ke alternatif berikutnya adalah menyewa gitu. Jadi pelarian, tidak nge-solve problem tentang housing yang tidak terkendali ini harganya gitu. Jadi suatu saat ketika rumah itu harganya naik terus dan mencapai satu puncak tertentu yang sudah paling tinggi dan tidak bisa naik lagi, menurut lo apa lagi setelahnya yang bakal naik? Ya tentu harga sewa dong. Harga rumah udah mentok, ya tentu harga sewa bakal naik. Lo bisa lihat itu nggak? Atau nih gue cuma so tau dan gue nggak ngerti tentang properti dan makanya gue bisa punya teori-teori yang aneh-aneh gini. Tapi lo ngerti lah gitu. Jadi gue rasa menyewa itu adalah solusi jangka pendek untuk sekarang sih. Tapi untuk jangka panjang tetap ini harus di-solve ini masalah tentang penyediaan rumah dan harga rumah yang tidak terkendali ini, dan kondisi milenial yang tidak sanggup mengikuti harga pasar tersebut karena kenaikan pendapatan dan kenaikan harga rumah itu tidak sebanding gitu. Tadi kan gue udah bahas banyak tentang Singapura ya. Mungkin sebelum gue tutup, gue akan jelasin juga downside-nya ketika kita memakai skema seperti di Singapura, di mana mayoritas perumahan itu dipegang oleh pemerintahan. Jadi seperti yang gue bilang, ada upside, ada downside dalam semua hal. Dan menurut gue nggak akan memberikan topik ini justice kalau gue nggak membahas juga tentang downside-nya. Jadi sebelum gue tutup, perkenankan gue untuk menjelaskan tentang downside-nya sedikit ya. Jadi downside-nya ketika kita memakai skema seperti Singapura, di mana itu pemerintah sepertinya mengatur banyak sekali ya tentang
tentang rumah-rumah rakyat gitu. Walaupun akhirnya tersedia semua untuk rakyat, tapi banyak peraturan-peraturan yang dibikin pemerintah dan itu masuk ke ranah-ranah, mungkin ranah yang mungkin agak privat untuk masyarakat. Dan itu bagi beberapa orang yang menganut paham liberalisme gitu, itu mungkin kayak, ini ngapain sih pemerintah sampai ngatur-ngatur gini, sampai apa, uang kita diambil-ambilin buat rumah. Terus tapi ketika gue beli rumahnya, gue nggak boleh beli rumahnya gara-gara etnis gue, karena kuota etnis gue di perumahan tersebut terbatas gitu. Itulah downside-nya. Jadi kayak downside-nya terkesan agak otoritarian gitu. Itu downside-nya yang satu. Dan mungkin bagi beberapa orang yang pahamnya radikal liberal gitu mungkin tidak cocok. Gue nggak akan memberikan pendapat gue dalam hal ini sih, tapi gue hanya memberikan itunya aja, apa, downside-nya aja ya. Dan downside yang kedua adalah karena mayoritas dipegang oleh pemerintah, dan pemerintah yang berkembang dalam hal penyediaan hunian, dan seperti tadi misalnya di Singapura itu 80% pemerintah, dan sektor private-nya itu hanya 20% gitu. Jadi ketika sewaktu-waktu ada bencana atau sentilan atau perang atau pandemi COVID-19 dan pemerintahnya bangkrut, itu 80% perumahan itu bangkrut berarti. Dan 20% sektor private ini nggak bisa nge-backup 80% yang bangkrut itu gitu, karena hanya 20% gitu sektor private-nya yang berkembang. Dan itu bisa menjadi katastrofi gitu ya. Apa ya? Dengan syarat bahwa kalau pemerintahnya kolaps atau pemerintahnya bangkrut gitu, 80% hunian itu bakal kolaps juga ikutan bersama pemerintah, karena itu milik pemerintah. Itu sih downside-nya. Gimana? Kira-kira udah cukup lah ya. Ini udah 1 jam lebih, udah hampir 1,5 jam. Ya gue harap bisa mencerahkan lah. Bisa, gue tidak berusaha menjadi yang benar, atau tidak berusaha menjadi expert, atau tidak berusaha menunjukkan fakta yang benar, akurat. Gue tidak akan klaim seperti itu. Karena menurut gue, informasi ini udah banyak gitu, udah tersebar banyak, dan akses akan informasi itu sangat mudah sekarang. Jadi gue nggak perlu memberikan informasi yang akurat atau apa, tapi tujuan gue di sini hanya untuk merangsang pikiran atau merangsang rasa penasaran bagi pendengar untuk mereka bisa mencari-cari sendiri gitu. Dan akhirnya bisa komen, lu salah, lu kayak gini. Itu di Singapura tuh nggak kayak gitu. Ngerti kan maksudnya? Jadi yang gue ngomongin ini nggak necessarily bener gitu. Lu bisa cari sendiri, cross check, dan lu akhirnya bisa nyalahin gue gitu. Tujuan gue itu aja sih, hanya untuk merangsang dan membuat orang semakin penasaran tentang hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan arsitektur ya, atau dengan ruang lingkup hidup manusia gitu. Makanya jadi membahas tentang hunian juga itu adalah salah satu bahasan arsitektur juga kan sebenarnya. Jadi tujuan gue hanya itu aja sih sebenarnya. Gue ya mohon maaf kalau ada salah, dan gue berterima kasih bagi yang sudah mendengar. Mungkin ada 20 orang, 40 orang. Mungkin setengahnya adalah teman-teman gue yang ngejudge gue gitu. Jadi yang mendengar secara objektif hanya 20 orang, dan mungkin 20 orang 50%-nya cuman 50%-nya yang mendengar secara full, dan 50% lagi nonton cuman 30 detik gitu. Jadi yang mendengar kira-kira hanya 10 orang, 5 orang, dan dari 10 orang itu mungkin 2 orangnya adalah gue sendiri, karena gue juga mendengar gue sendiri. Gue evaluasi juga, jadi gue gue coba dengerin juga deh, gue evaluasi setelah gue upload gitu kan. Jadi ya gue berterima kasih lah kepada 3 orang atau 5 orang yang mendengarkan gitu, secara lebih dari 50% dari podcast ini. Ya semoga ini bisa menjadi rangsangan untuk pikiran, dan rangsangan untuk rasa penasaran untuk mencari lebih gitu. Dan ya terima kasih, mungkin
sampai sini aja podcast di episode kali ini. Sekian dari gua Marco Martinez, gua pamit dulu. Bye-bye.